Hah? Oke, baik, saya absen dulu ya. Semester 4A. Muhammad Azmi Auladi hadir. Muhammad Azmi Auladi. Alif Rahmatullah Akili ada. Hadir, Bu. Oke, Andi Maulana. Andi Maulana ada. Hadir Bu, hadir. Andi, oke. Andi Kateku Junaidi. Hadir Bu, hadir. Bagus Cahyono. Daud Basta, Fiasta. Hadir Bu. Hadir. Dandi Nur Ilham. Hadir Bu. Pak Iko Nur Ainia. Hadir Bu. Fatoni. Fatoni, ada Fatoni. Firman Dwi, terus Biantoro. Irawati Aziza. Hadir Bu. Karisma Eka Asifa. Kurniawan. Hadir Bu. Maskur Ali ada. Muhammad Safiuddin. Hadir Bu. Oke. Muhammad Adam Prasetyo. Muhammad Fani Ardiansyah. Hadir. Muhammad Daryanto. Muhammad Wildani Siddiq.
Muhammad Nasrullah. Hadir Bu. Hadir. Oke. Muzaki Abdillah. Hadir Bu. Nurul Kawakib. Salman Al Farisi. Hadir Bu. Sofiul Fikri. Sofiul Fikri ada. Siti Nikmatus Solihah. Hadir Bu. Syafril Kahfi Pradana. Syafril Kahfi Pradana. Zulkifli Hidayatullah. Zulkifli tidak ada. Adem Minar Rahman. Hadir Bu. Hadir. Oke. Aditya Maulana. Aditya Maulana. Alisa Yuwanta Maharani. Hadir Bu. Alisa, oke. Denny Herdiansyah. Hadir Bu. Ahmad Fauzi. Hadir Bu. Hadir. Saiful Haq. Saiful Haq ada. Ada yang namanya belum saya panggil. Saya Bu Fatoni hadir. Fatoni, oke. Ada yang lain. Saiful Haq izin. Nurul Kawakib. Oke. Makasih. Oke. Saiful Haq izin Bu. Oke, Saiful Haq izin. Ada lagi? Sudah. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu lalu mengenai kombinatorika, di sini ada yang belum saya jelaskan mengenai kombinasi dan permutasi dengan elemen berulang. Ini langsung saya berikan contohnya. Contohnya, berapa banyak kemungkinan menyusun huruf-huruf dari kata Mississippi. Nah, kalau kita lihat pada kata Mississippi ini ada 11 huruf kan. Kemudian I-nya ada 4, S-nya ada 4, P-nya ada 2 ya kan, yang kembar-kembar ini. Jadi banyaknya kemungkinan menyusun huruf-huruf dari kata Mississippi 11 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian disederhanakan, maksudnya disederhanakan, dicoret ya, dicoret yang bisa dicoret 4 faktorial, dicoret, kemudian 4 kali 2 8 dicoret dengan 8, kemudian 3 kali 2 6 dicoret dengan 6, ini yang warnanya sama ini. Nah, tinggal yang bawah tinggal per 1, berarti yang atas tinggal 11 kali 10 kali 9 kali 7 kali 5. Kemudian jawabannya 34.650. Kemudian contoh berikutnya, ada berapa macam cara agar 23 buku yang berbeda dapat diberikan pada 5 mahasiswa, sedemikian sehingga 2 diantaranya memperoleh 4 buku dan 3 mahasiswa lainnya memperoleh 5 buku. Nah, ini berapa macam cara ya kan? Nah, pertama 5 kombinasi 2 dari mana? Karena kita memilih banyaknya cara memilih 5 mahasiswa, dari 5 mahasiswa dipilih 2 mahasiswa ya, jadi 5 kombinasi 2, otomatis sisanya kan 3 mahasiswa kan tinggal menyesuaikan kan. 5C2 atau 5C3 sebenarnya sama saja hasilnya, salah satu 5C2 atau 5C3, kemudian dikalikan banyaknya buku berapa, 23, jadi 23 faktorial dibagi dengan, dari 5 yang 2 itu dapat 4 buku, jadi 4 faktorial kali 4 faktorial, kemudian yang 3 dapat 5 buku, jadi 5 faktorial kali 5 faktorial kali 5 faktorial. Nah, ini kombinasi dan permutasi dengan elemen berulang. Kemudian untuk materi minggu ini mengenai teorema binomial. Mengenai teorema binomial dan multinomial, ini ada kaitannya dengan perhitungan kombinasi. Di minggu kemarin kan sudah ada ya, pada kombinatorika sudah
saya jelaskan mengenai kombinasi. Jadi pada teorema binomial ini kita menggunakan konsep kombinasi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu teorema binomial itu digunakan untuk apa. Nah, di aljabar ada penjumlahan dua buah suku X plus Y. Penjumlahan dua buah suku ini, X plus Y, dinamakan binomial. X dan Y merepresentasikan bilangan real. Kemudian teorema binomial digunakan untuk menjabarkan atau menguraikan X plus Y pangkat N, dengan N adalah bilangan bulat tak negatif. Lalu ketika kita menjabarkan ya atau menguraikan X plus Y, misalkan X plus Y pangkat 2, X plus Y pangkat 3, kita menentukan koefisiennya dengan menggunakan segitiga Pascal, ya kan, seperti ini kan ya. Dulu menggunakan segitiga Pascal, masih ingat? 1, kemudian di sini 1 lagi, 1 plus 1 2, di sini 1, tepinya 1 lagi, 1 plus 2 3, 2 plus 1 3, tepi yang kanan 1, kemudian di tepi lagi 1 plus 3 4, 3 plus 3 6, 3 plus 1 4, tepinya lagi di sini 1. Nah, segitiga Pascal ini digunakan untuk menentukan koefisien dari penjabaran binomial. Nah, ini contohnya penjabaran binomial. X plus Y ada yang pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Kalau pangkat 0 hasilnya sama dengan 1 ya. X plus Y pangkat 0 sama dengan 1. Jadi yang ini, yang segitiga Pascal yang ujung atas sendiri itu digunakan untuk koefisien dari X plus Y pangkat 0. Kemudian X plus Y pangkat 1 ya, jadi tetap X plus Y. Dilihat koefisiennya 1, 1. Jadi baris kedua dari segitiga Pascal ini digunakan untuk menjabarkan X plus Y pangkat 1, X plus Y pangkat 2. Cara memperolehnya dari mana? Dari X plus Y kalikan X plus Y, menghasilkan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Kalau dilihat koefisiennya 1, 2, 1, sama seperti pada segitiga Pascal yang baris ke-3. Kemudian X plus Y pangkat 3, ini penjabarannya X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y plus 3XY kuadrat plus Y pangkat 3. Kalau dilihat koefisiennya 1, 3, 3, 1, jadi sama seperti pada segitiga Pascal baris ke-4 ya. Nah, itu seterusnya sampai nanti pangkat berapapun itu dilihat dari segitiga Pascal baris ke berapa. Misalkan di sini 1, 4, 6, 4, 1, sama seperti pada segitiga Pascal yang baris ke 5 ya. Jadi seperti itu segitiga Pascal ini untuk menentukan koefisien dari penjabaran X plus Y pangkat N, dengan N adalah bilangan bulat tak negatif. Tak negatif berarti mulai dari 0. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita tidak lagi menggunakan segitiga Pascal ini karena terbatas pada penggunaan N yang kecil. Nanti kalau N-nya besar kita harus menyusun segitiga Pascal sampai berbaris-baris ke bawah gitu. Jadi tidak efektif, sehingga teorema binomial. Nah, ini jadi teorema binomial ini untuk permasalahannya bagaimana dengan binomial yang pangkat lebih besar, pangkat lebih tinggi. Kalau sebelumnya apakah kita harus melakukan segitiga Pascal sampai baris ke bawah, kan tidak efektif. Jadi ada teorema binomial. Teorema binomial ini X plus Y pangkat N sama dengan sigma K dari 0 sampai N dari N kombinasi K, ini simbolnya kombinasi ya, N kombinasi K dikalikan X pangkat N min K kalikan Y pangkat K. Jadi ini bunyinya teorema binomial, bahwa penjabaran dari X plus Y pangkat N sama dengan
Sigma. Sigma itu apa? Notasi penjumlahan. Notasi penjumlahan sigma hanya mulai dari 0 sampai n dari n kombinasi k kalikan x pangkat n min k kali y pangkat k. Nah ini. Tentukan penjabaran dari 2x plus 5y pangkat 3 dengan menggunakan teorema binomial. Suku pertama yaitu 2x, suku kedua 5y. Jadi berdasarkan teorema binomial, lihat lagi teoremanya. Teorema binomial 2x plus 5y pangkat 3 sama dengan sigma. Kita mulai dari 0 sampai 3, karena di sini pangkatnya 3, pangkat binomialnya. Dari apa? Sigma dari apa? 3 kombinasi k kalikan 2x pangkat 3 min k kalikan 5y pangkat k. K-nya bergerak mulai dari 0. Nah, jadi di sini lihat ada beberapa suku ya pada penjabarannya. Pertama untuk yang k sama dengan 0. Berarti 3 kombinasi 0 hanya 0 ya. 3 kombinasi 0 kalikan 2x pangkat 3 min 0 3. 2x pangkat 3 kalikan 5y pangkat k kalinya 0, 5y pangkat 0. Kemudian karena notasinya sigma, jadi penjumlahan jumlah ditambah dengan apa? Ditambah dengan yang sekarang k-nya sama dengan 1. 3 kombinasi 1 kalikan 2x pangkat 3 min 1 2 kalikan 5y pangkat 1 ditambah sekarang k-nya 2. 3 kombinasi 2 kalikan 2x pangkat 1 kali 5y pangkat 2 ditambah sekarang k-nya 3. 3 kombinasi 3 kalikan 2x pangkat 3 min 3 0 ya, 2x pangkat 0 kali 5y pangkat 3. Nah ini penjabarannya. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. 3 kombinasi 0 hasilnya 1. 2x dipangkatkan 3, 2 pangkat 3 8, 8x pangkat 3, 5 pangkat 0 1.